Jadi surat ini dinamai dengan surat At-Taghabun, yang artinya adalah hari pengungkapan kesalahan. Kenapa yang ditulis kesalahan? Karena kalau kebaikan itu kita sering pinter ngitung. Tapi kalau kesalahan kita jarang bisa ngitung. Sehingga saya sering sampaikan ke sampean semua, toh. Ayo kita itu pinter ngitung kesalahan. Jangan hanya pinter ngitung kebaikan. Karena kalau ngitung kebaikan itu kerap membuat kita terlena. Kerap membuat kita tidak ingin naik, tidak ingin nambah, karena sudah merasa banyak. Beda kalau kita itu ngitung kesalahan. Maka yang tampak di dalam diri kita itu adalah, wah aku masih keliru, aku masih perlu ini, perlu itu. Jadi optimismenya itu berujung pada produktivitas. Kebaikan kita itu sudah pasti dicatat ya. Meskipun kejelekan kita juga dicatat, tetapi seringkali kita tidak kerasa. Kalau kebaikan itu sering kerasa. Maka pada hari ketika Allah mengumpulkan di hari berkumpul, yakni di hari pengungkapan kesalahan, maka buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta beramal kebaikan, mengerjakan kebajikan, amal soleh, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Percaya tak sampean? Kalimat jannatin tajri min tahtihal anhar itu entah berapa puluh kali disebut di dalam Al-Quran. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Demikian pula kalimat khalidina fiha abada. Kekal berada di dalamnya selamanya abada. Saya sering nyapa istri itu dengan godaan, kamu kok tua sih? Kamu kok sekarang udah tua? Maka jawaban dia, cara menghibur diri adalah, kalau saya sekarang tua berarti sampean mengakui saya pernah muda. Ya, menghibur diri. Artinya kita ini menua. Mau gandolan sama dokter, serum anti penuaan, ke salon tiap hari, perawatan, menjaga pola makan apapun, sampean tetap akan tua. Istilah. Kalau nggak percaya ya, kiblat orang-orang yang bisa menjaga penampilan, kondisi fisik, itu kan Hollywood. Artis-artis Hollywood. Sekarang ambil satu aja. Dulu ada model rambut yang viral, ya belum ada sosmed saat itu. Yakni rambutnya Demi Moore. Rambut ala Demi Moore. Demi Moore itu bojone Bruce Willis. Pokoknya hot couple ya saat itu. Saat itu Demi Moore itu kelihatan betul bagaimana cantik apa segala macam.
Sekarang lihat foto Demi Moore sekarang. Bandingkan. Bandingkan. Lah kurang perawatan apa? Demikian pula misalnya Angelina Jolie. Teman lihat dulu. Ini sama. Ada Salma Hayek. Semacam lah. Apalagi kalau sama lihat Madonna. Ya tetap tua. Tetap keriput. Tidak bisa. Mau gimana pun tidak bisa. Tidak ada. Padahal keinginan manusia itu ingin yaksabu anna malahu akhlada. Mereka mengira hartanya itu, keduniawiannya itu akhlada akan mengekalkannya, membuat dia abadi. Nggak iso Mas Bro. Jadi kalau sampean mau abadi, ya ikuti janji Allah itu. Allah memberikan janji, wa may yu'min billahi. Barang siapa yang beriman kepada Allah, lalu wa ya'mal sholihan, dan beramal soleh, sampean akan dituruti keinginan kamu itu. Keinginan apa? Untuk abadi. Nah, ini saya ingin buka rahasia. Kenapa sih manusia kok ingin abadi itu? Hampir semuanya. Ini yang masuk baru 115 kamera. Kalau setiap kamera ada 2 atau 5 orang, berarti sudah hampir 500. 250 sampai 500. Sekarang saya tanya, 500 orang yang sekarang lagi ikut ngaji ini, kalau ada pilihan, dipanggil Allah nanti malam atau 10 tahun lagi, sama pilih mana? Ayo ben nggak kantuk jawab. Saat diparingi Gus. 10 tahun lagi. Alah apa? Ada zaman mau ngerjakan apa 10 tahun lagi? Iya toh? Jujur 10 tahun lagi, Gus. Mau ngapain? Sahur. Jujur 10 tahun lagi. Alah Mas Dres, sama kepengin 10 tahun lagi lapo. Orang di sebelah sama itu udah enek. Ngelihat sampean itu udah enek. Mau sampean lah kepengin. Orang sebelah sama itu udah bosen lihat sampean itu. So, gini loh. Jadi rahasianya itu benar itu. Tidak ada satupun di antara sampean yang pengen nanti mati, itu tidak ada. Dan itu wajar. Wajar. Kenapa? Setiap orang di dunia ini itu pengen hidup selamanya. Setiap orang di dunia ini pengen hidup bahagia. Dua itu ya. Ini tidak ada di tempat lain diungkapkan ini. Saya ungkapkan untuk sampean. Dua itu, ingin bahagia dan hidup selamanya. Loh, dua keinginan manusia ini, itu sebenarnya settingan dasar itu. Jadi kalau zaman ada handphone ya, handphone itu kadang kalau ada virus gitu kan, lalu dikasih pilihan. Kalau kita mau di reset, maka ada setting ulang pabrik gitu ya. Ya, jadi dikembalikan ke settingan asli pabrik. Sampean dan saya itu, manusia itu, settingan pabrik asli sebelum kecampuran virus-virus lain. Itu ya cuma dua itu. Ingin bahagia, ingin hidup selamanya. Kenapa? Karena settingan pabrik itu kita adalah settingan pabrik surgawi. Kita itu penduduk surgawi. Amin. Oh, amin sik ta? Sebelum kamu amin, tak terangkan dulu. Kita itu settingannya adalah penduduk surgawi, di mana keinginannya cuma dua, bahagia, hidup selamanya.
Itu asli. Jadi ketika sampean tadi tak tanya, apakah pengen hidup 10 tahun lagi atau nanti malam mati, lalu sampean pengen selamanya. Settingan pabrik itu yang bicara. Settingan bahwa sampean itu memang penduduk surgawi yang hidup selamanya dan bahagia. Tetapi, nah, kita sudah dikasih tahu Allah bahwa dua hal juga. Tubuh ini tidak didesain untuk hidup selamanya. Bumi ini tidak didesain untuk memberi sampean bahagia. Saya ulangi. Tubuh ini tidak didesain untuk dipakai selamanya. Bumi ini tidak didesain untuk memberimu bahagia. Sehingga kalau sampean ingin memakai setelan pabrik itu yang hidup selamanya dan bahagia, bukan di sini, loh, gitu loh. Bukan di sini. Kalau ingin hidup selamanya dan bahagia, berarti sampean itu harusnya di surga. Karena di surga sampean akan dikasih casing atau jasad yang berbeda anatomi strukturnya. Alamnya pun mendukung untuk bahagia selamanya. Gitu loh. Nah kalau sudah begitu, maka sampean ketika saya tanya, apakah ingin 10 tahun lagi atau nanti malam, lalu sampean jawab 10 tahun lagi, keliru. Itu berarti kena virus. Virus corona gitu, Gus. Pak Politron. Itu. Jadi jelentrehnya begitu. Nanti coba lihat dulu dalam banyak ayat dalam Al-Quran itu ada begitu. Nanti di surga kamu itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Banyak itu kalimatnya dia. Dicarikan. Ini Mas Yok kan sudah khatam 2 kali ini. Ya kan? Loh, Ramadan sudah 20 hari minimal khatam 2 kali. Ya, santri yang ada di kajian tafsir bersama GG ini minimal 2 kali. Nah, ketika sama 2 kali, sambil baca itu harus tahu artinya tuh. Di situ buahnya itu. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya apa? Wala khaufun, maka tidak ada ketakutan. Wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak punya kekhawatiran-kekhawatiran. Tidak punya kesedihan-kesedihan. Jadi di surga itu la takhaf wa la tahzan. Enggak usah takut, enggak usah sedih. Nah, kita di dunia ini isinya sedih, isinya takut tok. Takut kalah sama tetangga, takut miskin, ya toh? Takut tua. Takut ketinggalan kaya, ya toh? Nah, sampean ngono tok kok. Ya itu akan selamanya ada. Nah, padahal di surga enggak ada ketakutan itu. Nah, sehingga kalau sampean mengharapkan bahagia itu di dunia, mengharapkan selamanya di dunia, karena kalau saya tanya 10 tahun lagi atau malam nanti, sampean jawab 10 tahun lagi, lalu 10 tahun lagi kita ketemu dan saya tanya malam nanti atau 10 tahun lagi, sampean akan minta 10 tahun lagi, ya enggak? Loh, karena apa? Sampean salah menerapkan settingan pabrik di tempat yang salah. Tubuh ini tidak akan mau diajak kompromi untuk hidup selamanya. Tidak akan mau. Karena fakta empirik sudah membuktikan tidak ada satupun yang hidup selamanya. Konon gurunya Brahma Kumbara, ini bagi orang-orang yang
akhir tahun 70-an tahu ini sandiwara radio apa Satria Madangkara, bukan tutur tinular. Ini yang paling terkenal Saur Sepuh. Gurunya Brahma Kumbara itu namanya kakek Manik Astagina. Lalu gurunya kakek Manik Astagina itu namanya Mamang Kuraya. Nah, Mamang Kuraya ini punya guru lagi. Konon gurunya itu hidup sudah moksa selamanya, sehingga dia antara hidup dan tidak hidup. Jadi nggak bisa mati. Ya, namanya drama sandiwara radio. Nah, sampeyan ini bermimpi ikut dalam drama sandiwara radio itu, gitu loh. Maka di sini kembali dulu ya. Jadi kalau kita ingin hidup selamanya dan bahagia, syaratnya sudah dikasih Allah itu. Yu'min billahi wa ya'mal sholihan. Beriman kepada Allah dan mengerjakan amal kebajikan. Nah, ini mumpung Ramadan, supaya kita benar-benar memperbanyak ya'mal sholihan tadi. Sebanyaknya. Jangan ditunda, jangan dikurangi. Supaya apa? Allah memberi janji, tukafir anhu sayyi'atihi. Akan dihapus kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilhu jannati tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dan kamu dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kamu kekal di dalamnya selamanya. Sungai di bawahnya itu adalah simbol kenyamanan, kedamaian, kesejahteraan, prosper. Understand? Saya memang tugasnya mengkabarkan utopia, dunia utopis, dunia ideal yang bernama akhirat, surga. Satu di antara syarat untuk masuk surga itu adalah tidak sombong dan rukun, damai. Maka cerminan apa yang ada di surga itu ya tercermin di sekarang kita. Saya mau tanya, orang di surga itu ada berantem? Nggak ada. Orang di surga itu ada yang pelit? Nggak Ada. Orang di surga itu ada iri dengki? Tidak ada. Orang di surga itu ada yang galau karena tidak punya sesuatu? Tidak ada. Kalau begitu, sampean yang calon ahli surga, berarti hatinya sekarang itu sudah terpantulkan orang-orang yang ada di surga. Pantulan itu adalah sifat-sifat kita. Kalau kita tidak punya dendam, kalau kita sudah tidak ngedung sanggrang, sangrak, kalau kita sudah tidak pelit, kalau kita sudah sangat gampang memaafkan, nah itu berarti sampean sudah punya ciri-ciri penduduk surga. Tapi selama sampean masih gerangsang, rakus, masih penuh ketakutan dan kekhawatiran, masih ada dendam, pelit, medit, melirik, masih seneng ngerasani tonggo, masih seneng gini gitu, enggak surga belas sampean itu. Wes kita aja, udah Gus kok gitu memvonis, saya enggak memvonis. Quran aja udah jelas. Selama di dalam hatimu masih ada sombong, meskipun sebesar zarrah, maka tidak akan bisa masuk surga kecuali ada onta hatta yalijal jamal, sampai masuk anta, ya masuk unta yang masuk lubang jarum. Ya,
Padahal unta nggak mungkin masuk lubang jarum. Berarti orang yang ada sombong di hatinya nggak mungkin masuk surga. Meski sudah syahadat 1000 kali. Tapi kalau masih ada sombong, yang punya kunci surga itu Allah. Dan Allah berfirman begitu. Jadi sebenarnya masuk surga itu mudah atau sulit? Ya tergantung. Kalau kita ini belum mendapat hidayah Allah, maka seperti ayat yang kemarin kita bahas, ka'annama yas'adu fis sama. Beratnya seperti naik ke atas langit. Tapi kalau kita sudah diberi Allah kekuatan, hidayah, pertolongan, petunjuk, ya, Nasrullah itu, maka kita akan diberi kekuatan seberat apapun ya bismillah. Tuh. Jadi ya. Oke, sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada saya mau ngantuk dikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih, Gus. Saya ini pernah ngobrol sama teman terkait surga nih, Gus. Setiap Muslim itu, walaupun perilakunya buruk selama hidupnya, tapi pernah sekali sujud kepada Allah, itu sudah pasti masuk surga. Pripun, Gus? Ngoten niku, Gus. Pemikiran kayak niku, Gus. Ya, tanya mereka, masa tanya saya. Kadang kita itu mempermudah sesuatu yang memang mahal atau menganggap murah sesuatu yang sangat tinggi nilainya, gitu loh. Jadi sebenarnya saya tidak sedang mempersulit Islam ya. Jadi orang yang masuk surga dan tidak masuk surga itu yang berhak menentukan itu Allah. Allah. Dan yang kita pakai dasar ya Quran saja. Quran saja. Itu banyak dalam Al-Quran itu. Bagaimana surga itu memang limited edition. Hanya untuk edisi sedikit terbatas banget. Nabi Adam ketika Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj lalu melihat Nabi Adam. Nabi Adam ketika noleh ke kiri nangis. Ketika noleh ke kanan senyum. Ketika noleh ke kiri karena banyak anak cucunya yang jauh lebih banyak ada di neraka. Sementara ke kanan ya ada sebagian yang ada di dalam surga. Banyaknya presentasi orang yang di dalam neraka. Karena memang ke neraka itu jauh lebih mudah. Sementara ke surga sangat sulit. Makanya kalau ke surga itu sebegitu mudah seperti yang digambarkan oleh orang. Ya kenapa umat-umat terdahulu kok sebegitu sulit nyari surganya itu? Kenapa enggak seperti orang sekarang saja yang cukup sekali sujud saja sudah masuk surga? Nah kalau kayak gitu memang ngapain kita ini sholat, ngaji, zakat, puasa, ngapain? Sudah sekali aja sujud, ya sudah pasti masuk surga kok. Jadi logikanya itu, kalau itu yang dipakai, kira-kira ada kebaikan nggak di dunia ini? Ada. Tidak ada. Orang tiap hari zina, judi, membunuh, sepuasnya wis. Sampai ketika meninggal di atasnya pelacur,
pasangannya membawa minuman keras atau overdosis, tetap masuk surga. Kalau sudah kayak gitu, untuk apa hadis, ayat-ayat Quran sebegitu banyak, untuk apa? Kan gitu. Itu cukup satu hadis itu saja sudah. Kalau memang ada hadisnya, saya sendiri belum menemukannya. Jadi makanya memang ada yang cenderung memudahkan. Memang Allah dalam beberapa ayat itu ada gini loh, Mas Yo. Allah tidak mempersulit agama ini untuk kalian. Tapi Allah ingin memberikan nikmatnya kepada kalian. Memang Allah tidak mempersulit. Justru manusia yang mempersulit. Allah sudah tahu, kalau kamu ingin menyembahku, cukup dengan langsung kepadaku. Tapi manusia kemudian memakai perantara, mempersulit diri, melalui kuburan, melalui bebatuan, melalui akik, keris, dan lain sebagainya. Itu mempersulit diri. Allah sudah berfirman dan bersabda lewat Rasulnya, semua hari itu baik, maka pakailah itu untuk kegiatan kebaikan. Lah mempersulit diri, dihitung-hitung, ini nogodinonya lewat mana, kalau Kemis Kliwon itu gimana, kalau Sabtu itu hitungannya 9, paling 9, berarti 9 plus 9, wah ini paling menang ini. Mempersulit diri. Allah tidak seperti itu. Allah juga sangat mempermudah dengan apa? Kalau kamu puasa, lalu kamu dalam keadaan sakit, maka bisa tidak puasa, kemudian diganti pada hari yang lain. Itu kalau tidak mempersulit. Tapi kalau dalam hal kamu harus puasa, ya tetap harus puasa. Bukan kemudian nggak perlu puasa, cukup sujud saja. Kan repot jadi kayak gitu loh. Jadi ini yang harus kita pahami. Yang kedua, hadis kalaupun ada, itu pahami secara utuh ya, secara utuh. Ada banyak hadis ya, itu misalnya yang cukup dengan mengatakan la ilaha illallah sudah pasti masuk surga. Kan gitu. Nah, itu lihat konteksnya. Konteks saat itu orang yang mengucapkan syahadat taruhannya mati. Itu. Kalau sekarang sampean mau syahadat dari Surabaya sampai Jakarta ya nggak ada yang ngapa-ngapain. Taruhannya udah beda. Yang kedua, yang dimaksud dengan syahadat masuk surga itu adalah syahadat dengan segala konsekuensinya, yakni mentaati seluruh aturan Allah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, bukan sekedar syahadat. Itu buktinya apa? Beberapa kali, bahkan ketika Abu Bakar dipilih menjadi khalifah, lalu ditanya bahwa karena Abu Bakar akan memerangi orang-orang yang tidak mau sholat dan tidak menunaikan zakat. Kata Umar, bukankah mereka sudah pernah bersyahadat? Aku akan tetap memerangi orang yang membeda-bedakan antara syahadat, sholat, dan zakat. Nah, jadi tidak cukup dengan syahadat. Demikian pula sujud, gitu ya. Maka kalau kita lihat lagi, apalagi Mas Yo, di dalam surat Al-Munafikun yang kemarin kita bahas, ciri-ciri orang munafik. Munafik itu kira-kira pernah sujud nggak? Sering, Gus. Ya, sering lah, malah bikin masjid. Tapi di situ disebutkan bahwa mereka akan finali jahannam khalidina fiha. Mereka akan di dalam neraka jahanam selamanya. Jadi nggak masuk surga. Nah, itu harus dilihat ayat-ayat semacam itu supaya apa? Kira tidak membuat orang yang bermaksiat itu lalu nyaman dengan kemaksiatannya karena dia sudah merasa dijamin. Ya, jadi ayo buat kita aja lah Mas ya, hati-hati ketika ada ajaran atau arahan yang membuat kita terlena sehingga menjadikan kita merasa sudah mendapatkan tiket surga padahal di mata Allah jauh dari itu.
Nah, sehingga yang punya tiket dan kunci surga itu Allah. Dan Allah ya kita lihat gimana syarat-syaratnya. Ya lihat Quran. Seperti misalnya kunci dalam surat Al-Baqarah ayat 214 dan seterusnya banyak, 155 dan seterusnya. Banyak lagi itu ayat-ayat yang. Jadi kita tidak sedang mempersulit, menendak. Ya inilah pilihan gitu ya. Karena the champion itu memang harus melewati ujian berat. Gak ada champion seperti Ronaldo gitu lalu kemudian leha-leha minum alkohol, minum ini ya nggak mungkin jadi six pack. Ya jadinya apa? Ya, sampean pengen punya perut kotak-kotak, badan atletis, tapi dengan pola makan yang kayak gitu, dengan tidur setiap, ya jadinya gembul. Mendingan pula surga. Ya, saya rasa itu. Ya, Gus, terus suwun. Ada lagi? Izin Gus, wonten. Ya, Pak Jo. Tadi habis sholat subuh tadi kami ngobrol dengan Pak Budi sesuai dengan yang pernah Gus beritahukan juga ya, bahwa setan itu nakal banget. Artinya apa? Tidak mau dan tidak rela kalau kita itu punya catatan amal kan gitu. Karena setan itu menggoda kita itu sebelum kita melakukan amal, saat melakukan amal, bahkan setelah melakukan amal pun kan gitu. Padahal kunci ini di Quran surat Al-Ghafun tadi untuk menjadi kekal dan selamat, untuk menjadi bahagia dan kekal itu harus beriman dan beramal soleh. Nah, pertanyaan saya guys, gimana agar kita bisa menjaga catatan-catatan amal ini tetap rapi, tidak hilang guys. Matur suwun. Jadi iman atau amal soleh itu kan seperti intan ya. Intan yang kita pegang melewati hutan belantara, melewati tempat atau lokasi yang begitu banyak penyamun, perampok, pembegal, pencuri. Maka perampok, pencuri, perampok itu sebenarnya memang menunggu untuk mengambil, merampas intan yang kita bawa. Kira-kira kalau analoginya begitu, apa yang kita lakukan? Tentu pertama, kita akan mencoba menghindari jalan itu agar tidak ada risiko ketemu mereka. Dalam konteks amal kita, ketika kita tahu misalnya, kalau nanti rambut saya itu tak tata sedemikian rupa, saya akan gawanteng, lalu saya akan dipuji orang. Maka kita menghindari jalan itu dengan cara apa? Jangan terlalu ganteng. Misal dalam tanda kutip ya ini Pak Jo kan merasa ganteng. Merasa saja sih, enggak, ya sebenarnya enggak terlalu ganteng juga. Nah, Mboten Gus, ini didengarkan orang banyak loh. berarti ganteng beneran gitu maksudnya? Oh iya. Nah, ini harus dihindari. Supaya apa? Ketika kita berpakaian, itu harus kita hindarkan betul sejak awal. Saya nanti di jalan, bukan jalan ini ya, tapi jalan perjalanan saya berpakaian itu, nanti ada begalan setan itu, yang akan merampas keikhlasan saya, sehingga mengajak saya riak. Nah itu sudah sejak awal diantisipasi. Saya mau bersedekah. Sedekah ini baik, sedekah ini intan. Tapi dalam perjalanan sampai nanti sedekah, pasti ada begal itu di jalan itu. Gimana caranya? Maka saya dikasih tahu Allah tuh. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan. Jika engkau infak, lalu engkau umumkan infakmu, itu baik. Tapi jika engkau tidak umumkan, itu lebih baik. Berarti kan beri dua jalan tuh. Di sana kamu umumkan, itu jalan baik. Tapi di situ banyak
begal itu. Begal diantaranya adalah diajak ria'an nas. Maka ada yang lebih baik, itu berarti jalan lain dengan cara tidak mengumumkannya. Gitu. Demikian pula ketika kita sholat, ketika kita puasa, begal-begal itu sudah harus kita antisipasi sebelumnya. Dan jika pun kita melewati jalan yang misalnya tadi tidak diumumkan, tetapi begal masih ada di sana, dengan cara di hati kita mengajak begini, ujub. Ujub itu ajib. Ajib itu dari kata kagum, kagum terhadap diri sendiri. Wih, aku ini loh berarti orang ikhlas. Lihat, kemarin aku tidak mengumumkan sedekahku. Berarti aku ini orang ikhlas betul. Di hati itu masih kadang diajak gitu. Jadi setan itu tahu saja lika-liku di mana kita menghindari itu. Maka itu tadi terus masuknya. Waspada terus. Kalimatnya di dalam ajaran yang diajarkan Pak Guru Muhtaram, melatih diri, mengetahui musuh gaib setan. Karena mereka liku-likunya luar biasa. Maka tips-tips itu, saya rasa yang kedua adalah Allah berfirman dalam Al-Quran disebut, jika kamu merasa sedang digoda setan, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah. Kalau sudah ada tampak mau ada begal, fasta'idz billah, berlindunglah kepada Allah. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati penuntun kita, terutama memberi kita kesehatan jasmani rohani, supaya menjalani ibadah kita ini dalam keadaan yang fresh, baik lahir maupun batin, selamat dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wa muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika innal ladhilluna wa la yudhilluna illa tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma adfa'na al-bala wal bawba wa rajul hatina wa jinna wa syaitan jabbar. Rabbana amana faktubna ma'asyahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasika tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma iftah lana baba sama bi rahmatika Allahumma anzilna rahmatan ya tadqatil amtar wa tatur rahmat asra wa tatur bil harbi fa qila innaka jabarata. Qabbal du'a innaka antas samiul alim min Allahumma jadis dur wa bisalim qubat inna Allah ala kulli syai'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa